Pernahkah kita membayangkan bagaimana manusia mengingat masa lalunya? Bagaimana sebuah peradaban dapat menceritakan kembali apa yang pernah terjadi? Dan bagaimana kita mengetahui tentang sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, atau berbagai pemikiran yang membentuk kehidupan kita hingga hari ini? Sebagian besar kita mungkin bisa menjawabnya karena ingatan itu telah tercatat dalam tulisan, dalam buku, dan mungkin dalam berbagai bentuk dokumentasi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selama semua itu berlangsung, ada satu tempat yang diam-diam terus menjaganya, yaitu perpustakaan. Selama ini banyak orang mengenal perpustakaan sebagai tempat menyimpan buku, padahal ia adalah arsip yang menyimpan sejarah, pengetahuan, dan cerita tentang peradaban. Dan semua itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, kota tercinta kita, Kabupaten Pacitan, memiliki jejak yang terus dijaga melalui berbagai bentuk dokumentasi. Contohnya, data Kabupaten Pacitan mulai dari jumlah penduduk, pendidikan, ekonomi, hingga berbagai perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun tercatat dengan rapi dalam publikasi dengan nama Kabupaten Pacitan dalam angka. Dari sana kita dapat melihat besarnya peran perpustakaan dalam mencatat, mengarsipkan, dan menjaga sejarah agar tidak hilang di telan zaman. Sehingga kita dapat melihat bagaimana sebuah daerah bertumbuh, berubah, dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena tanpa dokumentasi, banyak hal mungkin hanya akan menjadi cerita belaka dan perlahan terlupakan. UNESCO sendiri menyebut bahwa warisan dokumenter menjadi salah satu bagian dari ingatan kolektif umat manusia. Artinya, berbagai arsip, manuskrip, foto, maupun dokumen lainnya tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan informasi, akan tetapi menjadi salah satu cara manusia untuk menjaga, mewariskan sejarah, pengetahuan, serta identitasnya kepada generasi berikutnya. Setelah kita memiliki arsip dan fakta dari masa lalu, berkat peran besar perpustakaan, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana agar semua pengetahuan itu tidak hanya diingat, tetapi juga benar-benar dipahami dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya? Apa gunanya kita memiliki banyak buku, banyak sumber informasi, tetapi kita tidak benar-benar memahami isinya? Bagaimana mungkin kita memanfaatkan sesuatu jika kita sendiri tidak memahami cara kerja dan maknanya? Semua itu butuh pemahaman, dan pemahaman itu bukanlah privilege yang datang begitu saja. Ia dimulai dari proses yang bertahap, dari mengenal, membaca, hingga akhirnya mampu menganalisis dan menarik makna dari apa yang telah dipelajari. Dan dari rangkaian proses itu dinamakan literasi. Dan sebetulnya siapa sih yang paling membutuhkan kemampuan literasi? Di era digital, ketika kita memiliki akses informasi yang sangat mudah dan melimpah, bagaimana sih cara kita memastikan informasi yang kita dapatkan itu sudah benar? Yang mana bukan hanya kita dan bukan hanya orang-orang sekitar kita yang memiliki akses pada informasi yang beredar. Dari sini kita dapat menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu literasi tidak diperuntukkan pada profesor, peneliti, maupun orang-orang dewasa semata, akan tetapi untuk seluruh kalangan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena literasi dapat hadir dalam berbagai bentuk. Ada literasi tentang sejarah, ada literasi tentang pendidikan, dan ada juga literasi tentang keuangan. Selain itu, ada juga literasi tentang budaya, makanan, kehidupan sehari-hari yang tercatat dan diwariskan melalui tulisan. Ketika kita adalah seorang peneliti maupun profesor, sepantasnya kita sudah mengerti prosedur maupun definisi dari literasi. Lantas, bagaimana cara anak-anak menerapkan dan memahami literasi? Sebelum manusia mampu memahami teori yang rumit, sebelum mereka mampu membaca jurnal ilmiah, bahkan sebelum manusia mampu menulis sebuah penelitian, manusia terlebih dahulu belajar untuk bertanya, mendengarkan, dan memahami. Dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan pemahaman itu terus berkembang. Hal-hal sederhana tersebutlah yang membentuk fondasi dari literasi. Saya jadi teringat ketika berusia sekitar 9 tahun, saya pernah tenggelam dalam cerita novel Ulysses Moore.
Saya mengikuti seluruh alurnya dengan penuh rasa ingin tahu, membayangkan setiap adegan petualangannya, dan tanpa saya sadari sejak usia itulah saya telah melakukan literasi. Dengan cara sesederhana memahami alur cerita dan mengikuti logika di dalamnya. Dan di umur ke-21 tahun ini, hal itu tidak berubah, hanya saja subjeknya lah yang berbeda. Ketika saya menyusun proposal penelitian sebagai seorang mahasiswa, saya membutuhkan berbagai sumber pengetahuan, mulai dari skripsi terdahulu, buku penunjang, hingga jurnal literatur ilmiah yang menjadi dasar dalam membangun sebuah gagasan. Dan dari sana saya menyadari sesuatu, bahwa literasi selalu diperlukan di berbagai jenjang kehidupan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, saya kira perpustakaan juga tidak diperlukan di masa depan. Ternyata, dia telah ikut berkembang bersama dengan perkembangan zaman. Di hari ini, perpustakaan tidak lagi hanya hadir dalam bentuk rak-rak buku yang memenuhi ruangan. Ia juga hadir dalam bentuk koleksi digital, dalam jurnal elektronik, dalam repositori karya ilmiah, dan dalam e-book. Hingga hari ini, perpustakaan terus berkembang mengikuti zaman, dari ruang fisik penuh buku hingga koleksi digital yang mudah diakses, dengan peran yang tetap sama, yaitu menjaga pengetahuan agar tetap hidup dan membantu manusia membangun literasi di setiap generasi. Literasi sendiri tidak hanya tentang karya ilmiah maupun skripsi, tetapi tentang bagaimana kita mampu mengerti dan memahami. Lantas, sudahkah kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik di hari ini?